Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini kita diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban salat Jumat. Salat 2 rakaat yang didahului dengan wasiat. Mudah-mudahan wasiat yang singkat ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama ini diturunkan Allah di dunia ini bukan mengatur kehidupan Tuhan, tapi justru mengatur bagaimana kehidupan di dunia ini. Manusia kaitannya dengan Allah hanya porsinya 30% di dalam Al-Quran. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah dari 604 halaman di Quran ini isinya hanya 30% yang terkait dengan itu. Sisanya bagaimana manusia berhubungan dengan manusia, manusia berhubungan dengan alam. Begitu concern Allah mengatur dunia ini lebih baik, sehingga sebenarnya ukuran kebaikan manusia itu, predikat manusia yang terbaik itu bukan predikat yang diberikan Allah kepada mereka yang sukses, sekadar sukses dalam kesalahan ritual, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka yang pantas untuk mendapat gelar manusia terbaik itu yang memiliki kebermanfaatan terhadap manusia yang lain. Kesalahan sosial itu justru begitu diperhatikan oleh Allah. Sampai-sampai Nabi pun pernah menyampaikan. Qala haddatsana Abu Usamah qala akhbarani Al-A'mash an Abi Yahya maula Ya'dah an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha. Wahai Nabi, ini ada seorang wanita. Dia luar biasa salatnya. Malam dihiasi dengan salat malam. Di siang hari dihiasi dengan puasa. Bahkan sedekahnya, infaknya juga luar biasa. Tapi ternyata dia tu'zi jiranaha bilisaniha. Kalau ngomong kepada tetangganya, nyelekitnya bukan main. Suka menyakiti hati orang lain. Ibadah ritualnya baik, tapi ibadah sosialnya kurang. Bahkan gagal, sehingga orang lain merasa sakit hatinya. Maka apa kata Nabi? Qala hiya finnar. Mereka ini adalah ahli neraka. Garansi surga itu tidak hanya diberikan kepada yang sukses dalam kesalehan ritual. Ternyata siapapun yang saleh ritual, gagal saleh sosial, vonisnya adalah neraka jahanam. Bahkan diteruskan dalam hadis itu, qala ya Rasulullah, fa inna fulana, wahai Rasul, ini ada wanita yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Dia ini salatnya juga pas-pasan, salat wajib. Puasanya juga hanya puasa yang wajib. Sedekahnya bahkan dia hanya mensedekahkan bil abwar minal aqti. Dia hanya mensedekahkan sepotong irisan keju. Wala tu'zi jiranaha. Tapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya.
Maka apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Orang ini adalah ahli surga. Banyak sekali dalil yang menyebutkan apresiasi Allah terhadap kesalehan sosial. Bahkan ada hadis yang ekstrim yang bercerita tentang seorang pelacur. Ternyata dia diampuni oleh Allah karena dia mau bersusah payah memberikan minum seekor anjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa Allah memberikan porsi yang besar terhadap kesalehan sosial ini di dalam Al-Quran. Allah bahkan lebih ekstrim menyebutkan, jangan kau kira mereka yang sholatnya bagus itu adalah bukan pendusta agama. Pendusta agama itu diberikan kepada mereka yang sholat tapi gagal dalam kesalehan sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Mereka yang menghardik anak yatim ini bukan orang yang tidak sholat. Karena itu Allah memberi penegasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Dia hanya memperhatikan dirinya dengan Allah, tapi tidak memperhatikan dirinya dengan yang lain. Kita ini diberi tugas oleh Allah, sekali lagi lewat mimbar ini, bukan sekedar mendapatkan rahmat Allah untuk diri kita sendiri. Sering saya sampaikan di mimbar ini, setiap kita sholat, banyak kewajiban-kewajiban sosial yang harus kita emban ketika bermasyarakat. Kita ini tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sudah menggaransi ud'uni astajib lakum. Dan sholat yang kita lakukan ini bentuk kesalehan ritual yang harus terrefleksikan dalam kesalehan sosial. Kalau tidak, maka kita bisa dianggap sebagai orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan orang barang yang berguna. Riya ini gagal dalam kesalehan sosial. Dia merasa paling super, tidak menganggap orang lain itu punya manfaat bagi dirinya. Orang yang riya, dia juga berarti gagal terhadap meyakinkan orang lain bahwa siapapun punya kelebihan dan siapapun punya kekurangan. Seolah-olah mengangkat dirinya sebagai Tuhan karena tidak ada yang lebih pandai dibandingkan dirinya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang tidak pernah menolong dengan barang yang berguna. Mereka yang apatis terhadap kehidupan sosial, inilah yang dianggap Allah sebagai pendusta agama. Ternyata pendusta agama itu bukan orang-orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat jahat, nakal, vonisnya jelas dia kafir. Tapi yang berbahaya adalah orang yang sholat tapi tidak peduli dengan yang lain. Itulah kenapa Nabi mengatakan mereka yang sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, tapi nyelekit, suka menyakiti hati orang lain, dia bukan ahli surga tapi ahli neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata agama ini diatur untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan sekedar bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Karena itu misi Nabi yang pertama adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia ini agar kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang damai, bukan kehidupan yang rusak, bukan kehidupan yang penuh dengan pertempuran. Kalau ini yang kita pegang, insya Allah hidup di dunia ini akan menjadi kehidupan yang damai. Kalau kemudian gara-gara agama justru bertengkar, maka agama ini salah jalan. Beragama yang salah jalan itu adalah beragama untuk bertengkar. Beragama ini justru untuk mendamaikan. Bagaimana orang bisa menerima dan memahami wahyu-wahyu Tuhan. Kalau beragama kemudian membuat orang sakit hati, bahkan kalau melihat orang yang tidak pas dengan gaya ibadahnya kemudian sakit hati, ini salah. Jadikan dakwah kita ini dakwah yang menyejukkan,
dakwah yang bisa memberi empati, simpati kepada yang didakwahi, bukan justru membuat orang lain sakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata kuncinya adalah bagaimana kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Milikilah, bermanfaatlah untuk orang lain, jangan kemudian hidup beragama untuk dirinya sendiri. Kita sudah diberi pesan oleh Allah, kalian ini sudah minta banyak kepadaku lewat sholat. Berdoa setiap saat kepadaku dan aku kabulkan. Dan ketahuilah, semua doa-doamu yang aku kabulkan itu bukan untuk diri kalian sendiri. Sebarkanlah kepada yang lain. Itu disimbolkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang berada di sebelah kanan kalian, mereka adalah orang-orang yang punya hak yang sama dengan kamu. Punya hak untuk diselamatkan, punya hak untuk mendapatkan kerahmatan, dan punya hak untuk mendapatkan keberkahan. Bukan hanya mereka yang selama ini jadi kawan, lawan pun seandainya sudah berada dalam satu jamaah, mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan. Misi manusia ini disimbolkan dengan salam yang ada di dalam sholat. Semua yang kita harapkan dari Allah, setiap doa yang kita panjatkan di dalam sholat, sekali lagi bukan untuk diri kita sendiri. Hidup muslim itu hidup komunal, hidup yang selalu berbagi. Kalau hanya sholat mendapatkan rahmat untuk dirimu sendiri, maka bisa jadi engkaulah pendusta agama. Siapa yang tidak peduli dengan yang lain, bahkan sampai menyakiti hati orang lain, menghardik anak yatim, dialah pendusta agama meskipun dia sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang bukan hanya sukses dalam kesalahan ritual. Ibadah itu baik. Kita ini tidak mungkin bisa tegak berdiri di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Karena itu konsultasikan segala sesuatunya dengan Allah. Itu lewat ibadah ritual. Tapi setelah konsultasi kepada Allah, tidak ada implementasi, percuma. Konsul kepada Allah bagaimana baiknya, diberitahu oleh Allah lewat kerahmatannya. Lalu kita lupa tugas kita ini menyebarkan salam kepada yang lain, keselamatan kepada yang lain. Lupa bahwa semua nikmat yang diberikan Allah itu bukan hanya untuk kita. Lalu yang begini inilah yang disebut sebagai pendusta agama. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang sukses ritual, gagal sosial. Muslim yang baik, peduli sosial, dan sukses ritual. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa menyaksikan Allah selalu membanding ritual dengan sosial. Ramadan yang begitu banyak ritualnya ditutup dengan sosial. Zakat itu bagian dari kesalehan sosial, tapi juga diawali dengan ritual. Semua sholat tarawih, qiyamul lail yang ditraining pada saat Ramadan, penutupnya adalah berbagi dengan zakat. Ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka saling memaafkan. Awalnya ritual ditutup dengan sosial. Tidak ada yang
kemasan Allah itu yang mandiri secara ritual saja, selalu dibanding dengan sosial. Karena itu sering kita temukan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, tegakkan salat, ini implementasi ritual. Wa atuz zakah, implementasi sosial. Kalau ditingkatkan saja hanya ritual saja, itu baik. Konsultasi kepada Allah lewat ibadah apapun itu baik. Tapi jangan lupa setelah ibadah bertebarlah di muka bumi untuk berbaik-baik dengan yang lain. Siapa yang hanya memperhatikan ibadahnya sendiri, seperti apa yang pernah dilakukan oleh 3 orang pemuda. Dia melihat bagaimana sih Nabi ini menjalankan ibadah sampai-sampai menjadi hamba yang maksum. Lalu dia mencontoh, mencari informasi dari istri-istri Nabi. Ternyata mereka menyimpulkan, kalau begitu saya harus sholat setiap malam. Kalau begitu saya harus puasa setiap hari. Kalau begitu saya tidak perlu menikah. Justru keputusan 3 pemuda ini dikritik oleh Nabi. Saya ini manusia. Saya juga menikah. Saya juga berbuka. Saya juga makan. Dan saya juga tetap memperhatikan keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang dilihat oleh Nabi berdiam diri saja di dalam masjid, tidak bekerja. Kata Nabi, kamu tidak lebih baik dari orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Ternyata hanya ibadah saja belum menjadi jaminan untuk menjadi ahli surga. Ternyata mereka yang baik ritualnya bukan berarti dia lepas dari neraka. Tapi mereka yang sukses menjadi penghuni surga, yang sukses ritual dan sukses sosial. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bisa menselaraskan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Jadikan 2 pilar kehidupan ini berada dalam diri kita semuanya. Marilah kita mohon kepada Allah agar petunjuk kebaikan itu selalu hadir dalam diri kita dan dibimbing dalam jalan kebenaran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rusyda warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.